keren. Balik lagi ke channel saya. Ini udah hari kedua kami di Xi'an. Saya sekarang udah berada di depan sebuah kuburan yang paling besar di dunia beserta pasukannya. Apalagi kalau bukan Terracotta Warriors Museum, guys. Ini merupakan kompleks perkuburannya kaisar pertama China, yaitu Qin Shi Huang, guys. So kita akan masuk ke dalam untuk melihat salah satu tempat yang merupakan salah satu dari bucket list saya, guys, yaitu patung-patung terakotanya. Qin Shi Huang Diaoxiang, ini patung rajanya, guys, kaisarnya Qin Shi Huang. Qin Shi Huang Bingmayong Boguan, Museum Kaisar Qin Shi Huang dan pasukan dan kuda-kudanya. Dari pintu tiket masuk sampai ke pintu masuk museum itu sekitar 800 meter, guys. Kalau bawa orang tua susah jalan, di sini kita bisa naik baginya itu satu orang cuma bayar 5 yuan, guys. Tapi kalau yang masih sehat lah, jalan-jalan explore lah. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini mausoleum site ya. Jadi ini kawasan perkuburannya Raja Qin Shi Huang. Sampai saat ini sudah ada 900 lubang yang mereka temukan. Gimana ditemukan sih sebenarnya tahun 74. Di kawasan ini ada sekelompok petani. Suatu mereka mulai menggali-gali, nah, tanahnya itu tiba-tiba kepentok, kok ada kayak keramik gitu, tanah liat gitu. Rupanya mereka nggak sadar mereka sudah menemukan kawasan kompleks perkuburan yang paling kolosal, paling besar di dunia, guys. Saat ini kita di depan Tourist Center. Kita mau jalan terus. Kita mau menuju ke pit nomor 1. Ini yang paling besar nih. Nanti kita lihat kayak hanggar pesawat. Baru kita ke pit 2. Baru ke pit 3, guys. Lalu di sini juga ada exhibition hall. Dan kompleks ini sudah dibuka sejak tahun 2010 dan di tahun 87 sudah masuk dalam situs warisan UNESCO. Jadi ini sangat signifikan, guys. Nah, itu tadi cuma lubangnya ya. Kalau ini, nah ini belum dibuka nih, ini kuburannya Kaisar Qin. Masih banyak yang belum ditemukan, belum sempat mereka gali, guys. Jadi mungkin setiap tahun ditemukan patung-patung yang baru deh. Jadi kenapa ada museum dengan terakota kayak gini ya? Jadi dulu di zaman-zaman dulu itu ada sebuah tradisi di mana kalau raja itu meninggal, biasanya raja ini tidak dikubur sendirian. Raja ini, kaisarnya itu akan dikubur bareng orang hidup, guys. Pembantunya, pasukannya, jenderalnya, dan lain sebagainya. Agar sesudah meninggal, rajanya ini, kaisar ini masih ada yang melayaninya. Orang-orang hidup loh. Tapi sejak di zaman dinasti Qin ini, Qin Shi Huang, raja ini juga tidak ingin tinggal sendiri. Cuma untungnya beliau tidak minta dikubur bareng orang hidup. Jadi beliau memerintahkan 720.000 orang untuk membangun kuburan beliau lengkap dengan patung-patung pasukan terakotanya. Dari jenderalnya, pasukan pemanah, pasukan pos komando, bahkan itu tukang bawa kudanya, pembantu, pokoknya semuanya lengkap deh. Mungkin ada belasan ribu ya pasukan seperti ini di dalam dan belum semuanya ditemukan, guys. So Qin Shi Huang ini siapa? Jadi Qin Shi Huang ini terkenal sebagai kaisar pertama China. Beliaulah yang berhasil menyatukan seluruh China. Dan karena jasa beliau adalah salah satunya karena beliau berhasil menyatukan China. China memiliki satu bahasa utama, yaitu membantu perkembangan pendidikan, sistem pendidikan di sini. Satu mata uang yang sama ya, common currency, dan masih banyak jasa-jasa beliau. Qin Shi Huang ini udah jadi raja sejak umur 13 tahun, guys. Dan salah satu alasan kenapa ada ini juga bukan cuma soal tradisi itu, beliau
tidak ingin tua, tidak ingin mati. Jadi dari awal hidupnya itu beliau selalu berusaha mencari ramuan awet muda, nggak bisa mati. Akhirnya cuma Indonesia itu, si Suang ini kan sudah berkuasa. Ya, berkuasanya itu kapan? Di tahun 200-an sebelum Masehi. Ya, waktu itu teknologi medis belum gitu canggih lah. So beliau cari ramuan awet muda. Akhirnya ditemukan beliau makan apa? Makan sebuah ramuan yang mengandung merkuri. Ya, pengen awet muda, jadi meninggalnya muda. Kalau nggak salah 30-an tahun sudah meninggal gara-gara mengonsumsi ramuan dengan merkuri, guys. Nah, tadi kami masuk dari sana. Kalian mungkin bingung atau masuk gimana? Jalan lurus saja ke lubang pertamanya, guys. Yang ini. Nah, ini pit stop nomor 1 ini yang paling besar. Katanya ini mewakili pasukan pertahanan utama yang melindungi istananya sebelum kaisarnya meninggal. Katanya sih ada sekitar 6.000 patung pasukan terakota yang ada di sini beserta kuda-kudanya ya. Tapi yang ditemukan kayaknya cuma sekitar 2.000. Yuk kita masuk, udah rame. Wah, rame banget. Padahal udah jam segini. Kita lihat dari samping aja, guys. Wow, keren banget, guys. Keren. Mungkin bisa masuk satu pesawat, guys ya. Gede banget. Ini sebesar hangar pesawat, guys. Waktu mereka temukan, ini gak ada satupun yang berdiri, guys. Patung-patungnya itu semuanya hancur berantakan. Dan ini mereka harus pasang satu-satu. Setiap patung mereka memerlukan waktu sampai sekitar 3 tahun untuk bikin satu patung ini jadi utuh kembali, guys. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya wajahnya itu, kalau kita lihat dari dekat, tidak ada satupun wajah patung terakota ini yang sama persis, guys. Pasti ada perbedaannya. Dan nanti kita akan melihat gaya rambutnya itu, pakaiannya itu masing-masing ada artinya, pangkat-pangkatnya itu dari yang rendah sampai yang tinggi. Luar biasa ya. Jadi dulunya patung ini sebenarnya ada warna-warni, ada biru, kuning, dan lain sebagainya. Tapi seiring dengan waktu terkena udara jadi kayak gini, guys. Jadi warna coklat kayak gini. Sebenarnya warna-warni sih. Katanya ini panjang sampai ke ujung mencapai 230 meter dan lebarnya 62 meter, guys. Dan luasnya ini mencapai 14.260 meter persegi. Sampai saat ini ada 2.000 patung terakota warrior ini. Dan satu patungnya itu mencapai 300 kilo loh beratnya. Ya, gimana mereka angkatnya ya? Sebagian udah gak ada kepalanya ya. Nah, kalau kita lihat katanya lantainya itu setebal 45 cm, guys. Wah, tebel banget ya. Dan kalau kita lihat dari dekat, sebenarnya setiap patungnya itu yang sudah mereka restorasi, mereka ada pasang kayak tanda pengenal gini. Jadi kalau ada masalah dengan patungnya, kita bisa cari nih siapa yang bikin ini ya. Kok nggak bener nih bikinnya ya, nanti dia yang dicari lah. Wah, nggak bosan-bosannya lihatnya. Salah satu fun fact, mereka nggak bikin patungnya itu langsung utuh semuanya ya. Jadi sebenarnya mereka bikinnya itu satu-satu, guys. Kan pakai tanah liat, harus dibentuk, lalu dibakar dulu kan. Jadi mereka setiap bagian tubuhnya itu dia bikin satu persatu. Kepalanya, tangannya, kakinya, badannya, dan lain sebagainya. Baru akhirnya ditempelin, digabung menjadi satu patung terakota, guys. Jadi ini memakan banyak waktu. Ya, bayangin 40 tahun dihabiskan untuk membangun pasukan terakota ini, guys. Luar biasa. Itu kalau udah gabung ya, belum lagi warna-warnanya. Dan kudanya itu, nah itu katanya di sana itu ada bekas kereta kudanya udah hancur. Jadi sisa kudanya itu, kan kudanya itu bentuknya asli ya. Asli dan siap untuk perang. Teknologi ini sebenarnya zaman dulu itu 2000-an tahun yang lalu sudah termasuk sangat canggih ya.
Jadi bagian dalam tanah liatnya ini, patungnya ini kosong. Jadi waktu dibakar untuk dibentuk ya, dikeraskan itu nggak hancur, nggak retak. Bagian dalamnya itu kosong sebenarnya, bolong. Nah, nggak tahu kalian lihat atau enggak, di bagian sana itu, nah ini ada yang bolong guys. Inilah bagian dimana petaninya itu pertama kali menggali dan menemukan potongan keramik patung terakota ini guys. Itu tempatnya. Jadi ini bukan cuma merupakan sebuah kuburan dengan patung-patung terakota guys. Ini sebenarnya merupakan sebuah crime scene juga, TKP, dimana karena keserakahan di dalam kekaisaran Qin ini sesudah Qin Shi Huang ini meninggal, kayak ada perang saudara lah, saling berantem ini itu, saling berebut tahta. Akhirnya kekaisaran Qin ini runtuh dan kuburan beliau ini dibakar guys, dibakar dan hancur semua. Nah ini guys, di sini sebenarnya ada kereta kuda yang saya bilang tadi. Nah itu tersisa rodanya aja ya, di bagian ini tersisa rodanya aja. Jadi sebenarnya setiap 4 kuda itu menarik satu kereta perang gitu. Cuma kereta perangnya itu udah hancur lah. Jadi mereka gali sampai kawasan ini aja ya, yang ada tanda merah ini, yang batas merah ini. Sebelah sana itu belum mulai mereka gali guys. Estimasi ada 6.000. Ini baru 2.000 aja yang kita lihat. Jadi sebenarnya ini yang kita lihat ini bagian atapnya guys. Itu pilar-pilarnya yang kita lihat. Jadi lebarnya itu setiap lorong kayak gini 2,5 meter guys. Cuma bagian atapnya itu kan terbuat dari kayu. Udah ya dibakar, terbakar sampai habis lah. Wah ini security-nya ini gak tahu ada ganti. Dari tadi gak ganti, kayaknya berdiri seharian loh. Capek juga, bosen juga lihat patungnya guys. Ya bosen lihat patung dia. Yang ini masih belum digali, masih kosong. Ya, jadi harus digali lagi. Makan waktu lah. Nah, di belakangnya di sini kelihatan kudanya, guys. Itu sisa kudanya. Yang belum sempat dibangun kembali, guys. Ditempelin kembali. Oh, hancur banget ya. Banyak yang belum siap ya. Belum selesai digabung kembali. Yang ini kelihatannya udah siap, mungkin mereka mau taruh di sana ya, nggak tahu. Dan bawahnya ini belum digali, masih banyak. Bisa dibayangin ya, kita di bagian atapnya itu udah terkubur 2000-an tahun di bawahnya itu. Ya ini bagian atap sebenarnya, bagian atasnya itu. Masif banget. Ini kita lihat agak rapi, bagian bawahnya itu ada penyangga gitu. Sebenarnya ini lagi dalam proses restorasi guys. Ini belum selesai. Karena satu patung ini mereka harus menggabungkan ratusan potongan keramik baru bisa jadi satu patung lengkap kayak gitu. Jadi gak heran lah memakan waktu 3 tahun untuk menggabungkan semuanya ya. Luar biasa. Kalau bagian belakang dia tulis data collection area. Berarti datanya belum lengkap, belum bisa gabung itu patung-patungnya guys. Lampunya udah nyala. Bagus. Ini pun belum siap, masih banyak yang belum siap ya. Hangarnya gitu gede, pitnya gede, tapi cuma sebagian aja yang udah beres patung-patungnya ya. Ini masih pada kayak gini nih, satu persatu. Bisa dibayangin ya, dari kayak gitu jadi satu patung susah banget pasangnya. Dan masalahnya itu patung-patungnya itu ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi potongan keramiknya itu harus cari satu-satu, gak gampang loh. Dari ribuan potongan keramik patung-patung yang berbeda. Jam segini paling enak sih 4.30, 1,5 jam lagi tutup. Tapi kita bisa santai-santai sambil lihat. Kelihatannya ini yang nomor 2 guys, pit nomor 2. Jadi kita masuk, udah itu muter keluar, masuk lagi ke pintu ke pit nomor 2. Kita kayak counter flow guys. Jadi kita agak mengikuti
arah turis. Jadi turis dari belakang, pintu belakang keluar, masuk dari pintu belakang ke pit nomor 2 ini, baru keluar dari pintu depannya guys. Jadi kita terbalik lebih bagus. Pit nomor 2 ini ditemukan di tahun 76, 2 tahun kemudian. Lebih kecil sih, 6.000 meter persegi, panjangnya 124 meter, lebar 98 meter, dan terdiri dari pasukan militer campuran lah, dari pemanah, pasukan kuda, pasukan berkuda, kereta perang, dan juga ini yang infanteri lah, pasukan infanteri guys. Jadi ini katanya juga udah berbentuk formasi siap perang nih. Yuk kita lihat, katanya sih lebih kecil. Iya, lebih kecil sih. Mungkin cuma setengahnya. Kalau ini adalah satu dari 7 patung jenderal yang ditemukan di sini. Jadi pakaiannya itu lebih ornamental ya, banyak hiasannya itu. Sepatunya itu juga agak melengkung ke atas gitu. Jadi agak berbeda sedikit dengan pasukan yang lain. Dari penutup rambutnya juga agak berbeda sih. Nah, wah, yang di sini kelihatannya masih kosong, masih hancur-hancur loh itu. Keramiknya itu belum selesai digali sih. Coba lihat di sini guys. Ini bagian atapnya kelihatannya nggak semasif yang tadi. Patungnya itu semuanya udah disusun berjajar-jajar, yang ini masih hancur-hancur. Yang tadi berbentuk segi 4 ini lebih mengotak sih. Dan bagian atapnya itu tidak ada bagian yang transparan, jadi agak gelap. Ya mungkin memang disengaja. Ayo kita lihat sebelah sana. Jadi atraksi utama pit kedua ini sebenarnya patung itu guys, patung jenderalnya guys, semuanya pada rekam. Yang di sini gak banyak patung sih, belum ketemu. Wah, hancur semua. Lihat guys, kelihatan kan? Masih hancur-hancur semua. Belum selesai digali juga, apalagi digabung. Ini mungkin ya menurut saya sih kayaknya perlu ratusan tahun untuk menyelesaikan, ya selesai menggabungkan semua patung-patung di sini. Kalau mungkin ya, mungkin juga nggak mungkin karena udah hancur kayak gitu. Yaitu ditutup plastik. Apa itu ya? Itu juga kudanya ya. Kepala kuda ya? Kepala kudanya, kelihatan kan guys? Yaitu kepala kudanya. Hancur semua guys. Bahkan badan kudanya kelihatannya di sini masih hancur-hancur. Sebelah sana juga. Sebelah sana juga masih hancur-hancur semua. Lumayan masif juga, gede juga ya. Tapi ya gitu, hancur semua. Cuma ada satu bintang utama jenderalnya itu tadi di depan. Kelihatannya bukan cuma satu patung yang dipamerkan, yang di sana juga ada patung. Di sana juga ada kudanya juga. Jadi di sini mungkin saya baca sih pasukannya itu mix, tapi beda dengan pit pertama itu yang rankingnya agak rendah. Yang ini ada jenderal-jenderalnya guys. Perwira-perwira yang tingginya ada di sini guys, pit nomor 2. Bersebelahan aja sih. Nomor 1 dengan 2. Ini adalah patung pemanah guys. Jadi tangannya ini sudah siap-siap untuk melepaskan anak panah. Dan beda dengan jenderal ya. Kalau jenderal kita lihat pakaiannya itu, hiasannya itu, ukirannya itu lebih banyak. Kalau ini simple aja. Dan sepatunya itu yang membedakan ya. Agak beda juga sepatunya. Kalau ini sepatunya ini rata kayak gini.
ya, yang di tadi yang jenderalnya itu agak melengkung ya, mereka bingung saya ngomong apa ya, makin bingung mereka denger. Ini mukanya Chinese ya, Tionghoa, tapi kok ngomongnya itu agak beda sedikit, agak beda dari yang mereka. Yang ini nanti kita bisa melihat, kalau ini dia melutut ya, yang berlutut. Nah, jadi sebenarnya berwarna-warni nih. Nah, ini ada warna biru, ini masih ada warna merah-merahnya ini. Ya, jadi sebenarnya, nah wajahnya ini juga ya ada warnanya. Ada patungnya kelihatannya. Ini yang pemanah yang sedang berlutut. Keren ya, bukan cuma berdiri aja, ada yang berlutut juga. Kayak gini. Nah, ini juga masih hancur guys. Mungkin ini merupakan ya, ini bisa dibilang nenek moyangnya Lego lah guys ya. Bayangin Legonya itu berserakan semuanya, lu pasang satu-satu lah, agak susah ya. Jadi zaman dulu juga mereka sudah ada teknik kayak gitu, menggabungkan patung-patung yang dibuat dari tanah liat satu persatu kayak Lego gitu guys, dipasang satu-satu. Kita lihat lagi sebelah sana, yang ini berantakan semua. Pit 1 pantesan yang orang rekam itu foto selalu pit 1 karena udah rapi, udah siap. Ya, ini contohnya yang masih berwarna mirip Optimus Prime ya, warnanya biru dengan merah guys. Jangan-jangan nenek moyangnya Optimus Prime ini. Keren ya. Bayangin kalau berwarna-warni pasti bagus banget ya, biru dengan ya, ini aslinya warna biru dengan merah ini. Ada 116 yang kayak gini guys. Kudanya itu kuda khusus yang dipilih dari Heshu. Gede juga ini. Bagus banget ya, mirip aslinya guys. Bajunya itu juga ya, ukirannya itu detail banget ya. Wah, di sana juga ada satu patung. Rame yang foto. Ini kayaknya pasukan berlutut ya, pasukan pemanah berlutut. Oh ya, betul deh. Bagus banget. Ini belum selesai, kita bisa melihat peralatannya itu ya, canggih-canggih. Belum selesai bongkar guys. Oke, kita udah melihat di pit nomor 2. Lumayan, belum selesai, bagus banget tapi ya. Jadi kita bisa melihat pitnya itu sebelum digali itu kayak apa ya, belum selesai gali. Sekarang kita ke yang ketiga guys, pit nomor 3. Jam segini 1 jam lagi udah mau tutup, masih rame guys. Nah, ini nomor 3 ini ditemukan di Juni 76 guys. Dan ya, panjangnya cuma 28,8 meter, lebarnya 24,57 meter. Dan kedalamannya itu mencapai 5,4 meter guys. Yang mereka temukan di sini ini, mereka gali ini adalah ada kereta perang 68 pasukan patung terakota ya, 4 kudanya itu, dan juga 34 senjata perunggu. Jadi katanya ini merupakan pusat komando tentaranya. Tentara yang terdapat di pit nomor 1 dan 2, command center guys. Ya, kita lihat. Ya, ini guys pusat komandonya. Jadi patung-patungnya itu ya pakaiannya itu lebih itu ya, banyak ukiran-ukirannya, dekornya. Itu kuda, 4 kudanya di depan. Kudanya juga agak berbeda. Ini yang paling kecil lah. Cuma kayak gitu doang, sebagian udah siap, sebagian masih hancur. Sebagian pun saya lihat nggak ada kepalanya ya. Kepalanya belum ada, belum selesai dibikin, digabung, atau mungkin belum ketemu ya. Sebagian juga hancur.
Katanya ini bentuknya kayak bentuk T ya. Jadi kayak beranda gitu, dan ada 22 pasukan yang ada di sini. Ada tanduknya rusak dan juga ada tulang-tulang hewan yang terdapat di sini, guys. Tadi kuda yang kita lihat ini formasinya kayak gini, seharusnya ada kereta kuda dan ada pasukannya, guys. Satu yang bawa kudanya, 3 itu ya pasukan yang di belakangnya itulah pengawal. Kemungkinan ini panglimanya lah, komandannya, komandan pasukan kudanya, guys. Nah, sesudah melihat 3 atraksi utama, 3 pit itu, sebenarnya ada satu tempat lagi, ini ruangan eksibisi bagi yang mau melihat lebih dekat sejarahnya, sejarah Kekaisaran Qin, artefak-artefaknya itu dengan penjelasan yang detail, bisa ke sini sih. Ada satu exhibition hall kayak gini, museumnya lah. Sebenarnya ada mau ke Lishan Garden, ke kuburan rajanya ini, tapi udah gak sempet. Saya lihat di YouTube sih cuma kayak satu taman gede gitu dengan batu nisan sih. Nggak kelihatan apa-apa karena belum bisa dibuka, guys. Mereka nggak berani bongkar itu kuburan rajanya itu karena katanya banyak perangkap. Salah satunya itu panah beracun, panah bermerkuri. Kita nggak sempat, udah hampir jam 6, guys. Sudah mau tutup. So kita lihat-lihat di kawasan ini aja deh. Di exhibition hall-nya ini kita bisa melihat patung-patungnya dari dekat, guys. Patung-patung pasukan dari berbagai posisi. Kayak ini salah satu jenderalnya. Kalau ini patung infanterinya, guys. Jadi ada banyak patung-patung di sini yang bisa kita lihat dari dekat, guys ya. Nah, ini pemanah. Ini juga pemanahnya yang kita lihat tadi. Wah, ini 4 pasukan kudanya. Wah, ini yang tengah ini yang bawa kudanya, guys. Bisa kita lihat ukirannya detail banget ya. Jadi ini contoh warna aslinya, guys. Terracotta Warrior ini ya banyak warnanya ya. Dari putih, merah, biru dan lain sebagainya. So kalau aslinya itu kayak gini pasti bagus banget ya. Nah, kayak gini juga ada yang warna hitam juga. Bahkan dekorasinya itu kayak batik gitu ya, bagus. Tapi Terracotta Warrior ini pasukannya itu bukan cuma pasukan perang ya. Sebenarnya ini udah kayak kota sendiri, guys, Ancient City. Karena banyak patung-patung bukan cuma pasukan perang atau tentaranya, tapi ada kayak entertainer gitu. Ini ada patung penari. Lalu keadaannya ada sebagian yang bagian itu catering ya, tukang masak, tukang cuci. Ya semuanya lengkap lah, udah kayak kota sendiri. Jadi kalau kita lihat video-video kan semuanya foto rekam tentaranya aja. Padahal ada figur-figur dengan profesi yang lain, guys. Nah kalau ini salah satu figur penarinya. Ini apa nih? Ini figur. Oh ini juga salah satu penarinya, performer. Nggak pakai baju yang ini, ya kan? Nggak pakai baju, perutnya buncit. Ini juga penarinya. Jadi bukan semuanya tentara, guys. Segala jenis profesi ada di sini. Jadi udah kayak palace, satu kompleks istana, kayak kota sendiri lah. Seperti yang saya baca di sini, di kompleks kuburan Kaisar Qin Shi Huang ini ada sungai yang diisi oleh merkuri, guys. Sebelum mereka gali, ini para ahli mereka mengecek ya, mengukur tingkat merkurinya, rupanya katanya tinggi banget. Jadi mereka gak berani buka, takutnya itu jebakan, guys, merkuri semua. Nanti dibuka mati semua pula mereka. Oke, guys, sudah keluar dari gedung eksibisinya. Sebenarnya sekarang baru jam 6-an, tapi udah gelap banget, guys.
ya, udah gelap banget. Dari video ini sih terang ya, sebenarnya udah gelap banget. So gitu aja guys, makasih udah menonton ya, semoga teman-teman menikmati video ini ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video kita yang lain guys. Silahkan ditunggu video-video menarik lainnya guys. See you.